Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya mari kita doakan kepada Gusti Allah yang Maha Agung, kepada semua saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawat atas channel dakwah ini. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya. Begitu juga untuk seluruh viewer-viewer tercintaku, subscribe tercintaku ya, dimanapun kalian berada yang telah memberikan doa baik untukku dan keluarga. Semoga kebaikan doa kalian itu juga tercurahkan kepada kalian semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Pagi yang dingin karena sejak tadi malam ya, bahkan sejak ba'da asar ya sampai malam hujan terus, dan kini juga hujannya sudah tidak ada, tapi dinginnya masih ya, pagi yang dingin. Oke, minum kopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini, aku akan memberikan sebuah ajakan kepada saudara-saudara Islamku semuanya, bagaimana bisa agar kita tentunya sesuai dengan kemampuannya masing-masing untuk memberikan penjelasan-penjelasan yang keliru selama ini. Dan itu memang sesuatu yang tidak mudah karena kita melawan opini. Opini itu sudah di framing begitu kuat ya. Dan memang kan seperti yang aku bilang kemarin ya tentang tawanan perang itu, kita tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk berhadapan dengan kemampuan informasi yang mereka bikin ketika mereka mau mendiskreditkan Islam. Ya, Islam itu di framing ya, menjadi sesuatu yang ditampilkan dalam wajah keras. Ya. Wajahnya sangar, keras, tidak bersahabat gitu. Padahal tidak demikian. Tidak demikian. Islam itu adalah Islam yang ramah. Namun perlu juga memang pada kondisi-kondisi tertentu dia harus tegas. Maka ketika tegas ini jangan dipahami sebagai sesuatu yang keras. Kalau sekarang kan framing itu menyudutkan Islam itu menjadi sesuatu yang tampilannya itu sangar gitu, kata orang Jawa, sangar, keras, tidak mau peduli sama yang lain ya, merasa mau menang-menangan sendiri gitu. Padahal tidak demikian. Ya. Dalam peradaban sosial kehidupan kita sebagai manusia, Islam itu siap tuh berbaik-baik atau bekerja sama dalam hubungan humanis kepada siapapun ya, kepada siapapun. Seperti yang kemarin aku pernah sampaikan ke kalian ya tentang dua mu'alaf yang itu menggemparkan dunia karena memang benar-benar anomali. Anomali itu tidak semestinya begitu ya. Bagaimana Mbak Yvonne Riedel, kita bilang begitu saja lah ya, dan Ibunda Sophie Petronina ya, yang Mbak Yvonne Riedelnya itu dari Inggris, seorang jurnalis, dan Ibu Sophie Petronina itu dari Prancis, beliaunya adalah relawan kemanusiaan yang sama-sama pernah merasakan menjadi tawanan bagi katakanlah kalau di Afghanistan itu tentunya serdadu-serdadu Taliban yang notabene Islam ya. Itu untuk yang Mbak Yvonne Riedel ya, untuk yang Ibunda Sophie Petronina ini ditawan
oleh kelompok kekuatan Islam yang dikatakan sebagai kelompok-kelompok keras gitu ya. Kan itu menjadi suatu berita yang anomali. Bagaimana sosok yang ditawan itu justru meninggalkan agama lamanya, dia menggantikan dengan agama barunya, itu agama orang-orang yang menawannya. Coba. Kita berpikir sederhana sajalah. Apakah mungkin kalau Islam itu tampil dengan keras seperti yang diopinikan sekarang, mereka mau menerima Islam? Itu ndak apa ya, ndak bisa lah diterima dengan akal waras. Kalau kita mau mengkritisi bahwa framing itu selamanya tidak benar. Cuman kan ya seperti yang aku bilang, kita tidak menguasai dunia informasi. Mereka yang tidak senang terhadap Islam di framing saja bahwa Islam itu tampil dalam wajah keras. Padahal tidak, Islam itu ramah. Namun dia pada kondisi tertentu harus menampilkan ketegasan. Nah, tegas dan keras ini selalu disalahpahami. Ya memang tujuannya mereka ingin menjadikan Islam itu seolah-olah menjadi yang tersalah saja. Ya. Maka tugas kita, tapi itu berat, ya. Cuman kan bukan berarti kita harus diam dan kita tidak dituntut untuk memenangkan itu, tapi untuk melakukan sebuah penyadaran, ya. Kalau kita bertarung antara hitam dan putih, kita itu tidak dituntut kamu harus menang, tidak, tapi usahamu untuk menjelaskan bahwa Islam itu adalah ramah. Itu yang harus kita lakukan. Masalah nanti biar waktulah, karena memang yang kita hadapi raksasa dunia yang mereka menguasai informasi. Sehingga mau dimerahkan ya jadi merah, mau diputihkanlah jadi putih, mau dihijaukan ya jadi hijau. Terserah apa mereka mau. Dan publik itu tidak semuanya mempunyai kerangka berpikir akademis seperti Mbak Ipon dan Bunda siapa tadi itu? Bunda Sophie Petronina, yang mereka memang berkerangka berpikir akademis. Mereka lihat, mereka tahu, dan mereka menjadi Islam. Jadi dibangun atas dasar pengetahuan dulu. Tidak begitu saja termakan dengan opini-opini yang dibentuk. Tapi kan tidak semua orang seperti itu. Kalau semua orang seperti itu ya enak saja. Maka tugas kita sekarang adalah untuk menjelaskan. Seperti aku, semampuku menjelaskan. Masalah nanti itu bisa tersampaikan, berhasil atau tidak, itu sudah bukan urusan kita. Tapi aku sudah melakukan tugasku. Ayo kita sampaikan, dan aku mengajak kalian bahwa Islam itu adalah ramah. Ya, tidak seperti yang mereka gambarkan bahwa Islam itu adalah keras gitu. Bisa kita lihat ya di surat Al-Muntahana ya. Surat Al-Muntahana, kamu buka Al-Qur'anmu ya. Surat Al-Muntahana suratnya yang ke-60 ayatnya nomor 8 ya dan nomor 9. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tiada melarang kamu. Allah tiada melarang kamu. Allah tiada melarang kamu. Ya. Jadi tidak dilarang untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Subhanallah. Ya, Allah tidak melarang, bahkan Allah menyuruh kita untuk berlaku adil kepada siapa? Kepada siapa saja selama mereka tidak mengganggu kita. Kan aku sudah bilang tadi, jika maka berkali-kali aku lihat, karena ini bahasanya dialogis. Ketika ayat-ayat perang itu ditampilkan secara utuh, kita akan paham bahwa peperangan dalam Islam itu adalah defensif, bertahan, bukan ofensif, menyerang. Jika maka, jika diserang maka menyerang, begitu. Ya. Seperti ini, untuk orang-orang yang tidak mengganggu kita, ya kita tidak dilarang untuk berbuat baik, bahkan disuruh untuk berlaku adil kepada mereka. Coba. Ya. Yang ke-9, sesungguhnya Allah hanya
Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu. Yang memerangi kamu. Kalau nggak memerangi, ya enggak. Gitu loh. Ya. Aku ulangi. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agamamu dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Tegas. Begitu sulit untuk memahami surat Al-Muntaha ayat 8 sampai 9. Kan tidak. Kita tidak dilarang ya untuk berbuat baik terhadap semuanya selama dia tidak mengganggu kita, bahkan kita diperintahkan untuk berlaku adil kepada mereka. Itu yang 8, yang 9, sesungguhnya Allah hanya melarang kita menjadi kawan orang-orang yang mengganggu kita, ya. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, mereka itu termasuk orang-orang yang mengganggu kita dan orang-orang yang mendukung bekerjasama mengganggu kita, ya. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Hanya begitu larangannya. Jadi selama mereka tidak mengganggu kita, artinya tidak memerangi karena agama kita dan tidak pula mengusir kita dari negeri kita. Kita diperintahkan untuk berlaku adil dan berbuat baik. Coba. Ya. Kalian bisa lihat di videoku yang lama, ya. Kajian kita kira-kira tahun yang lalu itu tentang 40 tahun mencari kebenaran, diskusi terhadap seorang Pak Tua, dan itu terjadi 2 season, 2 kali, dan untuk yang ketiga masih dalam taraf dimusyawarahkan ya. Karena begini, Bapak itu sebetulnya sudah menerima ya Islam, kalau yang lain dia tidak. Sebetulnya dia sudah welcome terhadap Islam. Cuma yang salah satu menjadi ganjalannya itu kenapa ada perang ya, gitu. Dan kita sudah jelaskan bahwa perang itu terjadi dengan sebuah konsekuensi jika maka. Jika diserang maka kita harus menyerang. Ya, bukan, jadi kita itu berdefensif, bukan berofensif dalam peperangan itu. Dan kita disuruh berbuat baik kepada siapapun yang tidak memerangi kita, dan kita harus berbuat adil kepada mereka. Cuman ya itulah namanya hidayah, itu kita tidak bisa paksakan. Tetapi itu sudah kita jelaskan ya, tinggal bagaimana Bapak itu dalam perenungannya untuk mencari kebenaran. Ya. Oke. Dan yang informasi yang kemarin aku dapatkan ya, ini menarik sekali ya. Kalau yang Mbak Ipon dan Ibu Petroni itu kan dari luar negeri. Ini dari dalam negeri kita sendiri nih ya. Ya, Mbak Ipon dan Ibu Sophie Petronina itu kan dari luar negeri. Ini dalam negeri kita sendiri ya. Kamu bisa cek beritanya bahwa saya semakin yakin ajaran Islam bukan agama yang keras. Setelah beliau itu bersahabat dan mempelajari Islam dengan sosok tokoh ya dari sebuah pondok pesantren yang terkenal ya di Jawa Timur ini ya. Akhirnya ini beliau sendiri loh yang mengatakan ya bahwa saya semakin yakin ajaran Islam itu bukan agama yang keras. Aku tidak perlu terlalu banyak untuk menjelaskan, silahkan kalian hunting sendiri karena ini dunia informasi, beritanya bisa kalian lihat nih. Nampak leh? Ya. Kalian bisa hunting ke sini beritanya bahwa beliau ini sudah mengakui sendiri bahwa Islam itu bukan seperti yang diopinikan sekarang. Ya, bukan yang diopinikan sekarang, agama yang keras ya, yang sangar, yang tidak mau bersahabat dengan siapapun, yang maunya menang sendiri. Oh, tidak ya. Tidak. Bahkan dalam suatu kisah ketika Kanjeng Nabi Muhammad itu tiba di daerah Taif, tolong dikoreksi kalau salah, beliau disambut dengan
dengan sesuatu yang tidak sangat pantas lah, ya, yang sangat tidak pantas. Sampai malaikat menawarkan, Muhammad, apa perlu aku balik ini daerah ini gitu. Tapi kata Kanjeng Nabi bilang, oh jangan, jangan. Kanjeng Nabi menaruh harapan, kalaupun sekarang itulah namanya dakwah itu dia harus futuristik ke depan. Kalaupun bapaknya, mamanya, kalaupun orang-orang tuanya masih menolak Islam, kita harapkan generasi-generasi berikutnya dapat menerima Islam, dan akhirnya itulah yang terjadi. Ya, jadi tidak terus Muhammad, malaikat Jibril bilang, Muhammad, bagaimana kalau negeri-negeri? Oh ya, balikin saja biar mampu semua. Oh, enggak. Enggak begitu ya. Jadi semuanya itu dilihat dari situasi dan kondisinya. Bahasa dakwah itu dia harus futuristik. Ya, seperti sekarang dakwah kita adalah aku ingin mengajak kalian, sebisa kita ya. Masalah hasil ya sudahlah. Memang lawan kita raksasa informasi ya. Tapi yang penting kita melakukan penjelasan, pencerahan bahwa Islam itu adalah agama yang ramah. Ada dua fakta yang sudah aku sampaikan sebagai proof, sebagai bukti, dua dari dalam luar negeri dan satu dari dalam negeri, yaitu tokoh tadi yang aku bilang bahwa sudah disampaikan secara langsung dan kalian boleh mencarinya ya, bahwa saya semakin yakin ajaran Islam bukan agama yang keras, dan itulah tugas kita untuk memberikan sebuah penjelasan bahwa Islam itu adalah ramah. Oke, sampai di sini dulu ngobrol pagi kita kali ini. Ini kita mencuri waktunya Gerah itu dan dia akan segera berangkat sekolah. Ya, untuk saudara-saudaraku semuanya, ini kan awal pekan ya, setelah kemarin akhir pekan, yang sedang mengais rezekinya memulai di pagi ini, semoga kita semua mendapatkan rezeki yang barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.